Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa untuk Santo Lindung kita, yaitu Santo Mikael. Silakan Ibu Devi untuk memimpin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau, Panglima bala tentara surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, Doakanlah kami. Oke, Shalom, selamat malam Romo, selamat malam saudara-saudara Tuhan. Shalom. Perkenalkan, kita dari PD Kristus Raja. Tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri saya. Kita buka ya. Nama saya Ferry. Berikutnya silakan. Halo, selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Agnes Nurul. Shalom. Shalom, saya Elke. Oke. Ya, tim garis kita adalah Pak Wanto. Kita semua di sini bukan karena pasti ada jamaah atau pimpinan dari Tuhan untuk kita berkumpul di sini. Salah satu komunikasi kita dengan Tuhan selain berdoa adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, saudara-saudara bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini.
Masih ingin memuji dan menyembah Allah? Tuhan? Yes. Mari kita nyanyikan Allah sumber kuatku. Doa. Silakan dulu. Mari kita merenungkan apa yang kita lakukan pada pagi dan malam hari ini. Bapa, dengarkanlah suara hati kami. Sertai kami. Bila kami menikmati segala kembali kami ya Bapa, supaya kami bisa aman bersama.
persekutuan doa malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih dan syukur kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu, karena kami telah Kau kumpulkan pada malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mau lebih mengenal Engkau melalui persekutuan doa ini. Lindungilah dan lancarkanlah persekutuan doa malam hari ini dari segala gangguan yang baik terlihat maupun tidak terlihat. Roh Kudus hadirlah dan urapi setiap kami yang ada di sini. Amin. Ketika hati kami disakiti, ajaran kami untuk mengampuni. Dan ketika hidup kami telah dihakimi, ajaran kami untuk mengasihi. Seperti hati-Mu Bapa yang mengasihi kami dengan tiada pamrih. Ampuni kami ya Bapa, karena kami masih sering mengutamakan kepentingan pribadi kami daripada keinginan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami masih mempunyai sifat iri hati terhadap sekeliling kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dalam bertutur kata, kadang kami masih melukai perasaan orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan, kalau kadang kami menyakiti hati orang-orang terdekat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, yang masih berpasrah dan bertekad kepadamu, sehingga masih sering merasa khawatir, merasa takut. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, karena sering kali aku mengandalkan diriku sendiri dan kurang mengandalkan Engkau. Ampunilah
tanpa sengaja mengutuk orang, tanpa sengaja mengutuk keluarga, anak, suami, istri. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kadang kedatanganku lebih besar daripada aku harus berdoa dan membaca firman-Mu. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, jika aku masih kurang sabar, mungkin aku keras kepala, lebih lagi egois. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Atas segala tindakan, perilaku dan pikiran kita yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, marilah kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Mohon absolusi dari Romo. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Bapa, Engkau telah menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan. Engkau merancangkan masa depan kami dengan penuh harapan.
Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami bisa berkumpul di sini berkat kesehatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus yang baik hati, terima kasih untuk setiap berkat, setiap penyertaan, dan setiap perlindungan-Mu untuk kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Kau izinkan kami untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang kami maaf ibadah, dia senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melalui kehidupan kami bersama Engkau. Segala peristiwa dan hal yang kami hadapi, Kau selalu ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas anugerah rezeki yang Kau berikan setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, melalui kedua orang tuaku, aku merasakan belas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, di masa yang sulit ini Kau masih memberikan berkat untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Kau berikan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang percayakan pada kami, untuk anak-anak, untuk istri kami, semuanya adalah anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan atas masyarakat kami. Melalui kesembuhan bahagia Tuhan dalam usia kehidupan dan sabda kami tumbuh dalam iman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan perlindungan terhadap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri untuk menyembah hadirat Tuhan dan curahan Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami. Mari. Menghadap kuasa
Datanglah hai kamu yang berbeban berat dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan bagi. Janganlah hatimu ragu, janganlah engkau takut, aku menyertaimu. Terima kasih Roh Kudus atas urapan yang Kau berikan kepada setiap kami pada malam hari ini. Ini yang kami mau Tuhan, melangkah menjalani kehidupan kami bersama dengan melalui Roh Kudus yang ada dalam setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Roh Budi. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai Roh Budi sehingga kuatannya benar-benar ada yang baik. Silakan kamu mewakili Bapak dan silakan. Mohon pemilik mobil AD 1806HS putih untuk memindahkan mobilnya. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan untuk pemilik mobil AD 1806HS putih memindahkan mobilnya. Terima kasih. Baik, selamat malam saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan apa yang diminta oleh Bapak Ibu semua. Tema yang sangat bagus, selalu ada jalan untuk pulang. Waktu itu saya diberi tema ini dalam bahasa Inggris seperti tertulis dari Slovis WHO. Saya tanya, ini Indonesianya apa ya? Saya juga begitu paham bahasa Inggris itu. Lalu terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu ya, selalu ada jalan untuk pulang. Saya apa ya namanya, membuat gambar. Saya ngerti. Karena muncul gambarnya. Romo kasih kode next saja Romo. Nggak bisa Kasih. satu-satu. Langsung muncul satu slide, nggak bisa. Oh iya, gambar. laptopnya nggak bisa Iya, baca. nggak bisa. Baik, kembali yang pertama nggak apa-apa. Baik, saya beri gambar ini ya. Kira-kira tema ini saya gambarkan itu seperti ini. Jadi ya, Tuhan Yesus yang memberikan hatinya, menunjukkan belas kasihnya gitu ya kepada kita semuanya seperti ini. Jadi nggak bisa. Oke. Baik. Saya memahami tema ini, jalan untuk pulang, itu yang disebut jalan itu adalah ini, belas kasih dan pertobatan gitu ya.
jalan untuk pulang kembali kepada Allah itu belas kasih dan pertobatan. Belas kasih itu mau menunjuk pada Allah atau sisi Allah sendiri, ya. Jadi dari sisi Allah jalan itu terbuka, jalan itu ada, dan itu adalah belas kasih. Dan jalan yang dari sudut pandang Allah, dari pihak Allah itu adalah belas kasih, itu ditanggapi oleh manusia kita ini, orang-orang yang berdosa yang mau bertobat, menanggapi belas kasih Allah itu. Maka baru kemudian memang jalannya seperti ini. Bahkan kalau boleh dikata yang membuka jalan itu ya Allah sendiri dengan belas kasihnya, dengan hatinya. Dan itu yang utama. Saya mau mengatakan dengan ini nantinya bahwa pertobatan sejati itu pertobatan yang digerakkan oleh belas kasih. Mungkin selama ini kita itu lebih pertobatan digerakkan oleh ketakutan, atau pertobatan yang ditimbulkan karena penderitaan. Kebanyakan itu ya, orang itu bertobat itu kalau menderita, orang itu bertobat itu kalau memang ada kemalangan di dalam hidupnya gitu ya. Baru kemudian bertobat. Sebelum itu sulit untuk bertobat. Orang itu tidak mudah bertobat dalam situasi kehidupan baik gitu ya, yang baik-baik saja itu susah. Baru kemudian kalau jatuh, nah di kitab suci itu dua pertobatan itu ditampilkan dengan berbagai macam cara. Nah, kita akan melihat itu. Maka saya menggambarkan atau memahami jalan untuk pulang itu adalah belas kasih karena Allah membuka sendiri jalan itu, dan kemudian kita manusia ini menapaki jalan yang dibuka oleh Allah. Istilahnya kemudian pulang, ya. Pulang itu pertobatan, kembali itu pulang, seperti itu. Maka seperti ini kira-kira gambarannya ya. Dan ini gambaran yang selalu dikatakan dalam kitab suci, nanti akan lebih jelas lagi berikutnya. Nah, saya akan menampilkan kisah yang diceritakan dalam kitab suci yang boleh dikatakan paling populer ya, dan hanya ditemukan dalam Injil Lukas saja. Tidak ditemukan di Injil yang lain, yaitu kisah tentang, kalau di kitab suci anak yang hilang lebih dikenal, tapi saya lebih senang memberi judul itu adalah kisah Bapa yang baik, kisah Bapa yang berbelas kasih. Lebih mau menampakkan itu, meskipun sebetulnya bisa mau direnungkan bagian apa dulu gitu ya. Dalam hal seperti ini, kisah ini lebih bagus disebut kisah Bapa yang baik, kisah Bapa yang berbelas kasih, kisah Bapa yang membuka jalan untuk kepulangan anaknya. Sebetulnya ini adalah gambar yang dibuat oleh pelukis
yang sangat terkenal, saya lupa namanya. Siapa? Luar negeri ya. Rembrandt siapa ya? Pernah ya? Ini adalah gambaran anak yang pulang ke rumah bapaknya. Situasinya sangat mengenaskan. Kepalanya budak, rambutnya habis, pakaiannya compang-camping. Ini slide-nya mungkin ada laptopnya ya, jadi nggak jelas lagi. Lalu tanpa sepatu, lalu kurus badannya, mau menampakkan yang luar biasa. Nah, saya mau menampakkan Bapak yang berbelas kasih itu, Bapak yang membuka jalan. Bapak itu memberikan warisan yang diminta paksa oleh anak yang bungsu ya, 2 anak ya. Anak yang bungsu itu meminta warisan dari bapaknya. Bapaknya itu memberikan saja. Dalam tradisi Jawa, meminta warisan ketika orang tua masih hidup itu istilahnya gigi mongso, berarti mengharapkan kematian dari bapaknya, dari orang tua. Ternyata tradisi di sana Yahudi pun sama, dan ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Kejahatannya karena bapaknya ini masih hidup, masih butuh makan, masih punya kebutuhan, dan anak-anaknya itu masih tinggal bersama bapaknya itu. Kenapa kok warisannya diminta paksa? Ini kejahatan luar biasa. Dengan meminta itu sebetulnya mengharapkan bapaknya mati. Istilahnya gigi mongso ya. Ini berarti mengharapkan yang sebetulnya belum saatnya terjadi harus terjadi. Nah, tapi ya bapaknya ini kan luar biasa ya, baiknya ya, luar biasa belas kasihnya, maka ya sudah diberikan saja. Nah, ternyata setelah anaknya itu menerima warisan itu ternyata dijual, dan hasil penjualan warisan itu dipakai untuk berfoya-foya, lalu diceritakan di tempat di mana dia tinggal itu menderita luar biasa, kelaparan, habis semua uangnya, bahkan mau makan dari makanan babi saja dia sudah tidak bisa ya. Nah, baru kemudian. Nah, apa yang saya tunjukkan belas kasih dari bapak itu? Ketika anaknya itu pergi, apa yang dibuat oleh bapaknya? Diceritakan, bapaknya itu menunggu terus kepulangan anaknya yang pergi itu. Pastinya bapaknya itu mendengar juga ya, bahwa anaknya itu di tempat yang jauh menderita. Tetapi bapak yang baik hati ini tetap menunggu terus anaknya pulang. Nanti di rumah bisa membaca lagi apa yang dibuat oleh bapaknya itu. Ini tidak sekedar menunggu di rumah dalam bayangan, dalam pikiran, dalam harapan saja, tidak. Tetapi menunggunya itu sungguh diekspresikan. Maka dikatakan di dalam kitab suci itu diceritakan sangat bagus. Dia menunggu kepulangan anaknya yang pergi itu di dalam rumah, karena memang bapaknya yang tinggal di rumah. Tetapi sekali waktu dia di pintu. Bapak Ibu, saya yakin pernah melakukan hal yang sama. Sekali waktu keluar di pintu, lalu melihat keluar gitu ya, menunggu anaknya ini sudah pulang belum. Ini mau
mengungkapkan apa? Gerakan hati seorang yang sungguh menunjukkan kasih, belas kasih, dan harapannya untuk kepulangan anak. Tidak hanya di pintu saja, lalu melihat keluar, dan mungkin dia beberapa saat di pintu gitu ya. Bapak Ibu pernah menunggu anaknya pulang, mungkin pergi, ini sudah jam pulang kok belum, sampai mungkin tidur pun di pintu ya. Kadang di situ ada kasur atau narik apa lalu di pintu ya, supaya nanti kalau pintu diketuk itu terdengar gitu ya. Sering gitu ya. Tidak cukup itu saja, dia keluar di halaman, kemudian di gapura, di lorong, bahkan dia sampai di jalan. Begitu mau menampakkan bapaknya ini menunggu kepulangan anaknya. Dan apa yang terjadi diceritakan dalam kitab suci sangat bagus. Ketika kelihatan anaknya itu sudah pulang gitu ya, tapi masih jauh sana ya. Kira-kira kalau di sini ya, di pastoran ini ya, bapaknya itu ya di dalam, di pintu, di gerbang itu, kemudian di lorong sana itu ya, melihat dari jalan raya turun dari bis gitu ya kira-kira ya. Seperti itu, bayangkan seperti itu. Apa yang dibuat oleh bapaknya itu? Dia menjemput di jalan. Dan apa yang dilakukan? Memeluk, mencium, membawa masuk ke dalam rumah. Apa yang dilakukan kemudian? Memberi pakaian, memakaikan sepatu, cincin, dan memestakan. Ini adalah atribut kebangsawanan. Yang namanya sepatu, yang namanya cincin, yang namanya pakaian-pakaian bagus itu. Ini adalah martabat anak gitu ya, anak Allah seorang bangsa. Maka gambarnya ini semua ketika pulang sudah tidak ada di badannya. Martabat sebagai anak hilang sama sekali. Habis, semuanya habis. Dan ketika pulang itu dikembalikan lagi martabatnya itu yang disimbolkan dengan segala macam hal ini. Sangat bagus sekali itu diceritakan dalam kisah ini. Nah, ini gambarnya yang lebih terang. Pakaian semua atribut ini kemudian dikembalikan lagi. Anak yang sudah kehilangan bukan hanya harta, tetapi kehilangan martabatnya sebagai anaknya. Karena dia sudah tidak mengakui bapaknya, dimatikan bapaknya itu sebetulnya ya. Maka kemudian dikembalikan lagi. Apa yang dibuat oleh anak itu? Boleh dikatakan kejahatannya. Anak bungsu itu tadi saya sudah katakan memaksa meminta warisan, paksa, menjual dan menghabiskan warisan untuk berpoya-poya, akhirnya menderita kelaparan. Ini dua hal menjadi satu. Pertobatan yang muncul dalam penderitaan ketika mengalami penderitaan kelaparan. Pada saat yang sama dia ingat kebaikan bapaknya. Dikatakan dengan sangat bagus dalam kisah itu betapa baiknya bapaknya itu. Dia menyesali semua itu, dan oleh karenanya ini, oleh karena ingat akan kebaikan bapaknya, yakin bapaknya itu menerima, barulah kemudian pulang ke rumah bapaknya, menyesali kesalahannya, pulang ke rumah bapaknya. Akhirnya sebetulnya dalam kisah itu siapa yang hilang? Yang hilang adalah anak yang pertama.
karena dia tidak mau pulang. Apalagi ketika melihat, dia protes ya, Bapak ini gimana ya? Anak yang sudah menghabiskan harta kekayaan pergi berfoya-foya dengan para pelacur, seterusnya ya. Apa-apaan ini pulang. Kenapa dipestakan, diterima? Saya ya, lihat, baca di kitab suci, dia nggak mau masuk dulu, dia tinggal di luar. Memang tidak diceritakan apakah dia kemudian yang pergi, tapi sampai pada akhir kisah, anak yang sulung itu, yang pertama itu tidak mau masuk. Semua itu sebetulnya menggambarkan apa? Itu kalau mau jelas ya, menggambarkan situasi orang-orang zamannya Yesus. Maka dikatakan ini orang yang terakhir menjadi terdahulu, terdahulu menjadi terakhir. Anak yang pertama ini gambaran orang-orang Yahudi yang sebetulnya ada bersama mereka, tapi tidak menerima Yesus, bahkan kemudian membunuhnya. Ini anak yang bungsu ini ya, para pendosa-pendosa yang bertobat dan mereka yang mendapat keselamatan pada akhir. Semoga ini ditangkap. Apa artinya selalu ada jalan untuk pulang? Belas kasih Allah itu pemerakarsanya. Belas kasih Allah itu yang mendahuluinya. Belas kasih Allah itu yang membuka jalan itu untuk pulang. Maka tinggal manusia saja mau menapaki jalan itu tidak. Nah, berikutnya. Kisah yang lain, ini kisah yang lain. Saya hanya sedikit saja slide-nya. Ini kisah yang lain, yaitu kisah Yesus Gembala yang baik. Dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Sebetulnya ini urutan saja ya. Setelah ini lalu kisah Bapa yang berbelas kasih. Apa yang dikatakan di sana? Saya mengambil gambar ini, domba ini tersesat atau dalam bahaya. Ini gambarannya seperti terperosok di tebing, lalu gembala yang baik, gambarannya ya Tuhan Yesus Gembala baik, lalu mengulurkan tangan untuk menyelamatkan, mengambil domba ini. Nah, kemudian setelah ditemukan, maka dipanggulnya, kemudian dibawa pulang. Gambarnya itu sebetulnya sederhana sekali. Apa yang sebetulnya diceritakan di situ? Yesus Gembala yang baik itu menyatakan belas kasih Bapa sendiri. Kalau tadi langsung perumpamaan tentang Bapa yang berbelas kasih. Yang saya renungkan, Yesus sebagai Gembala yang baik itu aktif mencari domba yang sesat, aktif memprakarsai, mendahului, ya, sama dengan Bapa. Setelah ditemukan, domba itu dipanggulnya, lalu dibawa pulang. Dan sebagai Gembala yang baik, Yesus itu menuntun, menjaga, dan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Tidak hanya membawa pulang dan seterusnya, tetapi sampai kemudian mengorbankan dirinya. Nah, sekarang refleksi saya ya. Ini saya pernah mengatakan di beberapa kali kesempatan dalam homili memberi renungan. Ini yang kadang-kadang kita itu
jauh dari yang sebetulnya sering kita lakukan. Ini sebagai catatan tidak diceritakan dalam kitab suci. Ini renungan saya. Apa yang harus dilakukan bila tersesat? Apa yang harus dilakukan? Pertama, berteriaklah minta pertolongan. Ini saya sadari betul ketika mungkin saya itu senang berenang, meskipun sekarang jaraknya menjadi hobi dulu ya. Seminggu itu 3 kali ya. Pada waktu itu terapi punggung saya ada tulang tumbuh di situ ya. Saya sudah mengusahakan kemanapun nggak sembuh, sampai di fisioterapi, traksi di Rumah Sakit Elizabeth hampir tiap hari, sebulan penuh nggak ada perubahan apapun ya. Pijet juga apalagi. Kemudian ketemu dengan Profesor Dr. Joko ya, waktu itu di Rumah Sakit Karyadi Semarang pas Natalan gitu ya. Romo boten sak ke rumah sakit renang mawon. Sejak itu saya terjun ke kolam renang. Habis misa pagi jam 6, waktu itu saya di katedral, kebetulan pindah lagi ke Tanah Mas, maka di Indra Prasta perumahan itu sangat dekat, hanya 15 menit 10 menit sampai. Habis misa pagi langsung libur kolam renang. Dan ternyata di situ umat yang tadi misa pagi. Ya wes lah, malah bayang gitu diteruske bisa di kolam renang gitu ya. Selama kurang lebih setengah tahun total sembuh. Wes kebacut seneng gitu ya. Lalu diteruskan selama 4 tahun saya di katedral di Tanah Mas, lalu tiap hari ya seminggu 3 kali menekuni renang itu ya. Sehingga menjadi hobi sekali ya. Nah, ketika tenggelam saya melihat ketika orang mau tenggelam itu lalu teriak-teriak minta tolong gitu ya. Gitu. Lalu saya ke Papua, ketika masuk hutan kehilangan jalan itu biasanya bengok-bengok biasanya supaya tahu oh sampai sana atau di mana gitu ya, seperti itu. Ini yang terjadi. Tapi apa yang terjadi ketika kita mungkin atau sebagian umat kita yang dikategorikan tersesat seperti domba yang tersesat? Pernahkah minta tolong? Biasanya justru malah sembunyi, lari, gitu ya. Apalagi ketika itu menyangkut kasus-kasus perkawinan atau apapun ya, justru malah menyingkir. Bagaimana supaya tidak diketahui? Ini yang saya heran kadang-kadang ya. Padahal dalam praktek kehidupan kita, ketika ada dalam bahaya itu kemudian berteriak. Yang kedua adalah menempatkan diri di tempat yang mudah ditemukan. Ini pengalaman ketika ziarah ya. Biasanya tour leadernya itu mengatakan kepada semua peserta anggota ziarah, nanti kalau sampai tersesat atau tertinggal rombongan, jangan bingung, jangan mencari, jangan mayang-mayang kemana-mana gitu ya. Tinggal saja di suatu tempat, jangan pergi-pergi, jangan bergerak kemana-mana. Yang penting karena sudah modern ya sekarang, beritahu saja saya berada di depan gereja apa gitu ya. Nanti tour leadernya itu yang akan mencari. Itu pun saya alami. Saya asik berdoa di gereja kelahiran Santa Perawan Maria, karena sangat banyak sekali patung-patung Maria.
saya asik gitu, loh rombongannya nunggu golek pangan. Aduh, ya sudah, saya di depan pintu gereja itu lalu memberitahu saya masih ada di depan pintu gereja kelahiran. Nah, sudah, lalu dicari ditemukan. Persis seperti inilah yang kadang-kadang ya kita itu melakukan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan pengalaman kita. Ketika tersesat, makanya iso malah delik-delik sisa gitu ya. Kenapa tidak memberitahukan saya ada di sini, tolong temukan saya. Saya hanya mau merenungkan Yesus sebagai gembala yang baik, yang sangat aktif mencari itu. Tetapi soalnya dombanya ini melayu-melayu malah delik. Mestinya kan bengok-bengok mengembe terus ya, supaya diketahui di mana berada. Cepatlah nanti ditemukan. Ini sebetulnya nanti kita renungkan, kita ini orang berdosa itu akan gitu. Bengok minta tolong, nyuwun pengampunan itu aja berat sekali. Ini refleksi saya juga ketika Idul Fitri tahun berapa ya? Saya di pastoran Purwodadi sepi, romo yang lain pulang, saya di rumah sendiri golek kesibukan. Nah, saya jalan ke kebun binatang Juluk. Wah, rame juga ketik, rame tenang gitu. Tertarik saya terhadap pengumuman di pusat informasi. Ditemukan seorang anak dengan ciri-ciri, nah seperti itu. Mohon orang tua yang merasa kehilangan anaknya bisa mengambil di pusat informasi. Berikutnya lagi, orang tua yang kehilangan anak telah hilang, terpisah dari orang tua, seorang anak dengan ciri-ciri semacam itu. Luar biasa bagi saya. Itu loh ternyata yang harus dibuat ketika tersesat. Sekali lagi, katanya mau pulang. Selalu ada jalan untuk pulang. Jalannya aja nggak dilalui. Tuhan yang aktif mencari saja tidak direspon kok. Gitu. Nih, gereja pun sangat luar biasa untuk hal seperti ini. Yang ketiga, bertanya dan mencari tahu cara dan jalannya agar diselamatkan. Sekarang gampang ya, cari takon Mbah Google, ngerti kabeh gitu ya. Tersesat Google Map rampung meskipun sering tersesat, justru karena mengikuti petunjuk Google Map ya kan. Aku selalu tekan kono iki etok-etok ramai iki takon Google Map ya kan. Google Map ngapusi kowe tak pakai ya. Ngomong dhewe gitu wis ngerti ning takon gitu ya. Ya. Ini dan sudah terkasih sekarang mudah. Kita pun punya pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi ini setelah loh jalan. Kenapa sih ketika harus mengalami itu seperti kehilangan jalan? Pintu terbuka sekali. Allah membuka belas kasih. Dalam kisah-kisah kitab suci jelas banget. Ini saya menampilkan saja yang populer-populer ya. Masih banyak yang lain. Semua mau menunjukkan bagaimana Allah itu aktif sekali untuk mencari, untuk menyelamatkan. Maka moto penggembalaan Bapak Uskup kita, Keuskupan Agung Semarang adalah mencari,
dan menemukan yang hilang ya. Lanjut. Kalau kurang, ini yang terakhir. Yang hari Minggu kemarin kita dengar dalam bacaan. Dari hari Minggu kemarin, Kristus Raja semesta alam. Bacaannya ini ya, seperti ini. Kisah Yesus menyelamatkan Dismas. Katanya penjahat yang bertobat itu yang minta pengampunan dan minta nanti untuk bersama Yesus di Paradis, itu namanya adalah Dismas. Maka saya memberi judul Kisah Yesus menyelamatkan Dismas. Yesus yang tergantung di salib menyatakan belas kasih dan kerahiman Allah. Sekali lagi, ini pintu. Saya merenungkan, sepertinya kehilangan pengharapan. Seperti pengharap-harap ya penjahat itu. Ini sudah detik-detik terakhir loh ya, sebelum meninggal. Ternyata pintu pun masih terbuka, jalan pun ternyata masih ada. Bahkan itu jalan tol Angkringan Malang gitu ya. Bayangkan loh ya. Tapi jangan coba-coba seperti Dismas ya. Besok saja ya. Tunggu kalau mau mati. Ya nek mati nek iso ana kesempatan mohon pengampunan, minyak suci dan seterusnya. Nek nonggalan bres gitu. Hebat sekali ini. Saya merenungkan kisah ini luar biasa. Dalam diri Yesus yang tergantung di salib itu, ternyata jalan untuk pulang itu terbuka lebar. Bahkan justru disitulah yang namanya belas kasih Allah itu, kerahiman Allah itu dibuka lebar-lebar. Nah, Dismas ini sungguh-sungguh pada detik-detik terakhir kehidupannya menggunakan kesempatan itu, tahu jalannya itu ya. Lalu dengan penyerahan sepenuhnya, pasrah total kepada Yesus untuk keselamatannya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Ini seperti ketuk-ketuk pintu gitu ya. Dan ternyata pintu langsung dibuka lebar-lebar. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Paradis. Maka saya senang dengan tema yang diberikan ini ya. Selalu ada jalan untuk pulang ya. Mau kita meneguhkan iman kita akan belas kasih, akan kerahiman Allah itu sendirinya. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan adalah respon kita. Bagaimana? Lanjut. Ini adalah unsur-unsur pertobatan. Apa itu bertobat? Unsur-unsur pertobatan itu adalah perubahan pada pikiran, di mana dosa dikenali dalam pengertian yang sesungguhnya sebagai perbuatan yang dibenci oleh Yang Maha Kuasa. Perubahan pada pikiran harus tercetak bahkan sampai di bawah sadar atau di ketidakkesadaran kita. Saya mengatakan sampai alam ketidaksadaran atau bawah sadar. Kenapa demikian? Hidup kita ini hanya 10 atau 20% saja dalam kesadaran. Lainnya itu sudah bawah sadar bahkan ketidaksadaran. Bernapas, siapa yang sadar bernapas? Takon. Mangan ora tau sadar kok gitu ya. Semacam otomatis gitu. Semacam otomatis.
Kalau kita itu harus sadar ketika bernapas, modal. Raiso pikir liyane. Ingat ya, hidup manusia itu 10 paling banyak 20 itu dalam kesadaran. Lainnya itu sudah di bawah sadar, bahkan ketidaksadar sama sekali. Maka kalau dikatakan ini perubahan pada pikirannya, pikiran bahwa yang namanya dosa itu sungguh sesuatu yang sangat dibenci, sangat mengganggu, menghambat keselamatan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ada orang yang menganggap dosa itu hal biasa. Orang tahu merasa bahwa ini sesuatu salah gitu ya. Penak baik berdosa itu. Maka pemahaman tentang dosa yang tak terampuni itu ya, yang disebut dosa melawan Roh Kudus itu apa tuh? Ketika orang tidak pernah lagi sadar bahwa itu berdosa, orang tidak pernah tahu lagi bahwa itu berdosa. Dosa menjadi kebiasaan. Dua, penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa bukan sekedar kesedihan karena akibat dosa yang pahit. Menangis, berdosa iki piye aku mati ora mlebu swarga, aku ingko menderita aku piye. Maaf, itu bukan sebuah penyesalan. Penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa bukan sekedar kesedihan karena akibat dosa yang sungguh mengerikan. Tiga, pengakuan yang rendah hati akan dosa yang mencakup keputusan yang tegas untuk meninggalkannya. Kalau kita lalu melihat ada 8 tahapan berdosa ya, dari sampai timbul sebuah godaan sampai akhirnya dosa tak terampuni gitu ya, mestinya harus kenal tahapan-tahapan itu. Itu sama seperti kalau kanker dalam tubuh kita itu harus tahu stadium-stadiumnya. Jangan sampai tahu-tahu sudah stadium sing terakhir, sing ora iso ditulung gitu. Sebetulnya itu jelas sekali dalam kehidupan kita. Yang keempat, membenci dosa yang mencakup keputusan yang tegas untuk meninggalkannya. Ini awak jadi sesok kompromi kok. Bisa mana dia ora apa-apa. Wong sesuk iso ngaku dosa wae. Yang kelima, kembali kepada Allah yang adalah Bapa yang penuh rahmat di dalam Yesus Kristus, dalam iman bahwa Yesus dapat dan akan mengampuni dosa kita. Seperti anak yang bilang tadi. Dalam kemalangan penderitaannya dia ingat akan belas kasih kebaikan Bapanya. Itu yang menggerakkan, membuat tidak takut untuk kembali kepada Allah. Lalu yang keenam, sukacita yang penuh di dalam Allah melalui Kristus, kasih yang murni kepada Allah dan sesama beserta kesukaan di dalam melayani. Baik, ini unsur-unsur pertobatan yang sejati ada di sini. Berikut yang terakhir. Pertobatan itu lalu apa ya setelah melihat semua itu? Bisa didefinisikan dengan banyak cara. Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Dimotivasi oleh kasih Allah
dan hasrat yang tulus untuk mematuhi perintah-perintahnya atau kehendaknya. Bapak Ibu, karena waktunya itu hanya setengah jam diberikan pada saya, ini pasti sudah lebih, ya, maka selesai saja sampai di sini. Maka slide berikutnya hanya terima kasih saja untuk kesempatan kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas firman dan pewartaannya. Semoga firman dan pewartaannya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, selanjutnya mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan dengan persembahan. Ya Bapa, dampingilah di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami susah dan terpuruk, topang kami ya Tuhan, agar kami selalu kuat dalam menghadapi setiap masalah-masalah kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Romo Budi yang sudah memberikan firman yang begitu mengena di dalam hati kami ya Tuhan. Berikanlah beliau kesehatan dan berkatilah beliau untuk selalu menjadi pelayan bagi umat. Kami mohon. Biarlah Roh Kudus tuntunlah kami pada pertobatan yang sejati, dan jangan biarkan kami sampai terpisah daripada kami mohon. Mari kita satukan dan nyanyikan doa-doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita
justru sama ayah dengan saya memimpin sesuatu dengan saya dan dua orang ini tapi untuk berhubungan Selamat malam Romo. saya juga Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih Romo sudah memberikan renungan pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman PD Kristus Raja Solo Baru yang sudah mengisi pujian pada malam hari ini. Pujian dan doanya yang luar biasa. Pada malam hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman. Seperti biasa PD kita bulan depan tanggal 21 Desember akan diadakan adorasi di Kapel Ursuline yang dibawakan oleh Bapak Suhartono dari Semarang. Yang kedua, Sabtu tanggal 3 Desember, teman-teman PD Mikael akan tampil di halaman Balai Kota jam 8:10 malam pukul 20.10 dalam rangka menyambut Natal bersama Surakarta bersama Bapak Wali Kota. Mohon kehadiran teman-teman semua untuk mendukung datang di acara ini di halaman Balai Kota. Kemudian tanggal 4 Desember bidang sosial akan mengadakan bakti sosial yaitu pengobatan gratis di Desa Tangen, Sragen. Setelah ini ada presentasi sebentar dari adik-adik kita yaitu Serpo MK. Ini dari PIKAP juga. Besok tanggal 1 sampai 3 Desember Kepikapan Surakarta mengadakan seminar penyembuhan luka batin. Untuk teman-teman yang berminat masih bisa mendaftar untuk mengikuti. Mungkin bisa menghubungi Nani atau Yani. Kemudian dijual kalender dari BPKPKK KAS 2023 seharga 75.000. Teman-teman bisa membeli nanti setelah selesai PD. Yang terakhir, setelah PD jangan lupa kita foto bersama. Sekian, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk sambutan yang hangat. Juga terima kasih kesempatannya. Tadi sudah diberi pesan sebentar. Oke, sebentar. Saya di sini Ririn dan teman saya Edwin. Ya, kami dari SEP OMK 2, Sekolah Evangelisasi Pribadi Orang Muda Katolik. Di sini kami akan menyampaikan 3 hal. Pertama, penyelenggaraan SEP OMK berikutnya tahun depan. Kedua, ini deklator dan donate. Jadi baju-baju yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus, nanti bisa dijelaskan sama Edwin. Kami ada donasi. Dan yang ketiga, kami berjualan di depan. Saya akan menyampaikan yang pertama, SEP OMK kedua akan diselenggarakan tahun depan. Apabila Bapak Ibu memiliki putra putri tercinta atau karyawan atau anak tetangga atau siapa yang bisa didaftarkan. Saya senang sekali dengan tema hari ini yang berjudul apa tadi? Pulang. Selalu ada jalan pulang. Saya selalu menyebut SEP OMK adalah jalan saya pulang. SEP OMK membawa saya pulang karena saya itu anak yang banyak ingin tahu. Saya Katolik dari lahir, tapi saya belajar Buddha, Islam, terakhir Kristen. Waktu saya merantau di Kalimantan, saya aktif di gereja Mawar Sharon. Terus waktu saya pulang, mama saya bilang sebelum baptis Kristen, tuh coba ikut SEP OMK dulu. Waktu itu Cik Devina dan Kak Mariska sedang sharing di gereja Purbayan. Jadi mama saya bilang sebelum baptis Kristen coba ikut SEP OMK dulu. Terus saya ikuti dengan males juga, tapi ternyata
saya di sini, saya kembali pulang. Terus yang hebat lagi, mama saya ada di sini malam ini. Hebat sekali yang bisa membawa saya ikut, yang bisa membawa mama saya ikut persekutuan doa, karena biasanya mama saya selalu tidak bisa. Dan Romo matur nuwun tadi yang Romo bawakan, saya jadi teringat kembali anak yang hilang, domba yang hilang, itu saya dan teman-teman saya yang sudah ditemukan di ZOMK. Kalau yang bertanya-tanya teman-teman saya yang mana, yang di belakang, yang paling imut-imut yang sudah berikutnya teman saya akan menjelaskan. Oh iya, saya. Iya. Terima kasih Riri, terima kasih Romo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Salem beli pohon palem. Selamat malam, berkah dalam. Yang perkenalkan saya Edwin dari panitia Pola Evangelisasi Pribadi Orang Muda Katolik Angkatan 2. Saya akan menjelaskan tentang beberapa usaha kami dalam membuat menyukseskan acara. Salah satunya yang pertama ini ada open pre-order, ada sayuran hidroponik, ada buah-buahan, ada juga telur ayam kampung organik. Untuk buah-buahan sudah ada di depan beberapa, ada anggur, kelengkek, kemudian jeruk juga nanti bisa dilihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk sayuran hidroponiknya bisa pre-order dulu. Ini pasti sehat jasmani rohani ya, sukacita berlimpah. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin memesan bisa dengan Bu Ira atau kami selaku panitia, dan juga di depan nanti Ci Ira ya. Nanti bisa hubungi kami secara langsung. Selanjutnya kita terjadi donate. Next. Yang warna pink Ya. ini. Ya, kita ya, dulu. Ya, ini sudah disinggung sama Mbak Rini. Kami ada juga pengumpulan pakaian-pakaian yang layak bekas untuk didonasikan. Nanti yang tidak terpakai untuk kami jual lagi nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau berdonasi bisa menghubungi kami langsung saja. Yang berpakaian putih juga ada yang pakaian biru, nanti bisa di depan. Nanti juga ada free pick up untuk area Solo dan sekitarnya untuk masa pengumpulan 30 November 2022. Gitu yang bisa saya sampaikan. Saya tambah. Sudah, terima kasih. Ada satu tambahan lagi sih, boleh beri tepuk tangan kepada PDP Kanan saja. Karena tadi luar biasa, karena kami juga baru belajar melayani di ZOMK, juga belajar seperti teman-teman. Terima kasih, lagu-lagu yang dipilih juga enak. Terus saya kira PDKL itu isinya Bapak Ibu saja, ternyata ada yang muda-muda. Jadi baiklah, nanti kalau teman-teman ada yang mau hadir, apakah boleh? Boleh. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Nah, semakin berkembang ya gereja Katolik kita, dan adanya OMK Saklar. Wah, ini luar biasa, ini yang diinginkan bagi jadi generasi muda sudah ada wadahnya. Jadi dari generasi kecil, muda sampai ketua sudah ada wadahnya. Luar biasa. Ya, beri tepuk tangan untuk OMK. Sebelum kita pulang, mari kita doa penutup. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam persekutuan doa kami malam hari ini dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang teramat penuh di dalam hati kami, Tuhan. Terlebih pada hari ini kami diteguhkan kembali melalui cinta kasih-Mu, bahwa kami pun dapat merasakan belas kasih-Mu, baik dari orang tua, dari teman, dari sesama kami, untuk merasakan bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah dan lindungilah perjalanan kami untuk pulang dan melakukan aktivitas kami yang lain.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mohon berkat darimu. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dan seluruh karya-karya pelayanan kita dan untuk malam hari ini perjalanan pulang kita dan istirahat kita senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Gimana? Ada keadaan pada malam hari ini? Ada ya, puji Tuhan. Saya yakin saudara-saudara merasakan. Sebelum kita pulang, mari kita joget riang dan bersukacita. Mari kita berdiri.